Yo cuy, udah lama ya admin gak upload lanjutan dari manga ini. Tapi sebelum itu admin mau ngingetin sama kalian kalau manga ini adalah update terakhir dari publishernya, yang berarti ini adalah pembahasan terakhir manga ini sebelum ada update lagi dari publishernya gitu cuy. So, langsung aja ke pembahasannya. Manga yang berjudul Tatsumi Kahara-san no Aikara wa Nigera Renai. Kemarin kita disuguhin Mondo yang dapat ciuman dari Kouchan. Waduh, padahal dari gempuran pecinta Aoi, admin suka sama si Kouchan ini cuy. Tapi lanjut, sekarang kita ditampilin Midori yang ternyata dia ini masih belum sembuh dengan sakitnya. Karena emang kalau dipikir-pikir si Midori inilah yang kena tekanan paling berat gitu cuy. Karena ia udah berjuang keras memberi yang terbaik. Sebenarnya Midori ini udah berhasil jadi versi terbaiknya, cuma ia masih kalah sama Aoi. Ya kalian tahu sendiri cuy, senyesek apa jika kalian dapat juara 2. Karena tekanan yang berat, kini Midori sakit-sakitan cuy, dan bahkan untuk buang air aja ia kesulitan. Lalu kita fokus ke Mondo lagi, yang ia ini bener-bener frustasi dan putus asa. Karena setiap apa yang ia lakukan dan perubahan apa yang ia berikan, itu semua nggak merubah fakta kalau dia nggak bisa keluar dari rumah ini. Udah hampir sebulan lamanya dan situasi nggak ada yang berubah sedikit pun. Namun ada Momo dan Kouchan yang di sini Momo memegang linggis cuy untuk membuka kotak yang ia dapatkan dari permainan dengan Kouchan sebelumnya. Mondo sangat khawatir dengan itu semua cuy, karena ia ngedapetin kotak tersebut dengan susah payah, malah mau dihancurin sama si Momo. Dan saat ia ingin menghentikan itu, Mondo kepleset cuy dan jatuh di atas Momo gitu. Kouchan yang gak mau kalah malah memeluk Mondo dari belakang cuy, sambil berkata waktunya pelukan. Waduh. Si Momo ini malah iri dan ingin meminta pelukan juga kepada si Mondo. Bentar, ini manga yandere gak sih? Kok jadi harem romance gini bro? Cuma di tengah kemesraan mereka bertiga, Mondo malah berhasil ngebuka kotak tersebut cuy. Ia sangat senang sambil histeris bisa ngebuka kotak tanpa merusaknya. Cuma si Momo masih salting karena pelukan sebelumnya gitu. Saat dicek ternyata itu smartphone milik si Mondo cuy, yang Kouchan curi ketika benda tersebut akan dibuang oleh saudarinya yang lain. Si Kouchan bilang dan meminta maaf karena cuma ini yang bisa ia lakukan. Namun Mondo ngirauin itu semua dan malah bilang terima kasih dengan senyuman tulusnya kepada Kouchan yang ngebuat ia salting juga. Bahkan minta pelukan untuk kedua kalinya gitu. Lalu Momo bertanya, lalu di mana dompet dari Mondo? Karena sebelum itu Momo pernah ngelihat dompet tersebut di lorong. Namun Kouchan bilang cuy, ia tidak tahu menahu tentang itu semua. Lalu siapa yang menyimpannya? Setelah itu kita ditampilin scene Aoi. Ternyata ia memegang dompet Mondo dan foto masa kecil Mondo ia bakar. Saat membakar foto itu, Aoi melihat senyum manis Mondo di pikirannya hingga Mondo yang sedang menangis. Melihat bayangan itu, Aoi terkejut dan mulai merasa nggak enak cuy. Apa sebenarnya masa lalu kelam dari si Mondo gitu? Gak lama setelah itu, Akane datang dengan membawa kue untuk mereka semua, termasuk untuk si Mondo. Melihat itu, Aoi pura-pura gak terjadi apa-apa dan ia akan membuatkan segelas kopi. Akane bertanya, Aoi, apakah kebohongan ini akan terus berlanjut? Bukankah lebih baik untuk mengatakan yang sebenarnya untuk keadaan saat ini? Mendengar itu, Aoi gak bisa menahan amarahnya. Setelah itu kita kembali ke Midori yang masih gak enak badan. Midori udah berkali-kali bolos kelas dan ia khawatir kalau nilainya akan turun sambil membayangkan ibunya yang marah. Di tengah gelisahnya Midori melihat Aoi yang marah kepada Akane. Di sini admin kurang tahu dialognya gimana cuy. Cuma intinya permasalahannya adalah Aoi menyalahkan Akane karena telah mengacaukan semuanya terkait permasalahan Mondo yang dulu pernah menelan kunci hingga pingsan gitu cuy. Nggak ingin pertengkarannya berlanjut lama, Akane langsung keluar dan mengantarkan kue tersebut kepada si Mondo. Namun Aoi masih berpegang teguh sama keyakinannya kalau ancaman dan godaan udah gak mempan bagi si Mondo lagi. Tapi kita lihat seberapa lama ia bertahan dengan itu semua. Ini semua hanya tentang waktu, kata si Aoi.
Di sisi lain ada si Momo yang baru datang dari sekolahnya dan pas banget gitu Mondo memakan makanan yang disajikan. Melihat itu Momo marah cuy karena takut makanan tersebut udah dikasih sesuatu sama saudarinya yang lain. Walaupun Mondo udah pasrah karena udah hampir menghabiskannya ya kan, mukanya itu loh. Cuma dilihat-lihat ini adalah makanan yang dibawakan oleh Akane. Mondo melihat itu saat mau mengambilnya tadi. Momo masih memarahi Mondo cuy karena ia nggak percaya sama Akane karena hanya dialah yang paling misterius dari saudarinya. Mondo bilang kalau Akane masih belum melakukan apa-apa pada dirinya dan Mondo percaya kalau Akane bukan orang yang jahat. Melihat Mondo sepercaya itu, Momo sedikit ngambek cuy. Dan saat Mondo melihat ia nggak percaya sama orang lain, ia jadi keinget sama dirinya yang dulu. Emang seperti apa Mondo yang dulu cuy? Jadi di sini bakalan gue ceritain kisah kelam dari si Mondo cuy. Jadi dulunya Mondo itu memiliki keluarga. Ya emang ekonominya bisa dibilang orang yang miskin gitu. Cuma walaupun begitu keluarga Mondo seperti keluarga bahagia pada umumnya. Suatu ketika ibu dari Mondo meninggal karena sakit. Dan walaupun ia hidup sama ayahnya, ia masih bisa bahagia bersama ayah kandungnya. Cuma satu ketika Mondo mengalami kecelakaan dan bisa dikatakan karena luka yang cukup serius. Dan balik lagi cuy, karena keluarganya yang miskin, ayah dari Mondo tiba-tiba meninggalkannya karena tidak mampunya untuk membayar perawatan dari si Mondo. Emang sekejam itu bro kalau lu nggak punya uang. Karena itulah saat itu Mondo juga nggak percaya lagi sama seorang dan kini ia hanya hidup bersama bibinya. Karena cerita kelam itu ngebuat mereka ini jadi sedikit canggung cuy. Cuma dengan ia hidup di sini, Mondo udah sedikit tahu mengenai semua kelakuan saudarinya. Hal ini bukan karena 5 saudari ini kejam, melainkan mereka semua sebenarnya orang yang paling haus akan rasa cinta. Mungkin perilaku kejam dan tidak terduga dari para saudari ini adalah cara mereka ngungkapin perasaan mereka yang sebenarnya. Cuma karena mereka nggak tahu arti cinta yang sebenarnya, maka menjadi sedikit kacau. Ya walaupun itu membuat Mondo mau mati beberapa kali juga sih. Lalu Mondo berbaring di kasur karena ia udah lega dan mengungkapin isi hatinya yang selama ini terpendam. Lalu Momo juga berpikir dengan semua kenangan dan keseruan Mondo bersamanya, ia punya inisiatif untuk ngembaliin kunci yang Mondo berikan dulu. Momo yakin Mondo bisa merubah semua orang yang ada di sini. Bahkan Kau-chan pun bisa berubah berkat si Mondo. Oleh karena itu Momo nggak mau mengekang Mondo lagi. Ia memberikan kebebasan buat si Mondo dengan siapa ia akan memilih seseorang yang akan menjadi pendampingnya nanti. Momo merasa kurang pantas aja cuy karena ia ngedapetin kunci ini dan bisa dikatakan menjadi pemenang itu cuma karena keberuntungannya aja. Karena ia dulu nggak tahu apa-apa. Melihat itu Momo bilang, walaupun seperti itu, aku tetap ingin memberikan kunci ini kepadamu Momo-chan. Aku nggak bisa berpikir yang rumit. Cuma kalau aku harus memberikan kunci ini kepada seseorang yang paling kupercaya, maka itu adalah kamu Momo. Aku ingin keluar dan kabur dari tempat ini, atau aku bisa merubah saudari yang lain. Cuma orang pertama yang bersamaku adalah dirimu. Jadi mulai saat ini tetaplah bersamaku dalam suka dan duka. Wah, apakah ini cuy Momo ngejawab, jika kau berkata seperti itu, orang lain bisa salah paham bodoh. Aduh, malah jadi romans gini ya. Ya, wajah Momo bener-bener manis banget untuk saat ini. Sebenarnya perbincangan itu didengar oleh Kau-chan cuy. Cuma Kau-chan cuma bisa tersenyum di luar. Keesokan harinya Mondo asik banget dengan HP-nya coy, yang ngebuat Kau-chan dan Momo bilang kalau Mondo udah terobsesi sama robot kotak tersebut. Mondo berpikir, gimana jika aku menghubungi seseorang untuk melacak kita sekarang ada di mana? Kelihatannya berbahaya, cuma bisa dicoba gitu. Namun Mondo lupa kalau dia nggak punya teman sedikit pun. Jadi ya itu semua sia-sia. Dan lagi aku masih ingin menyatukan tali persaudaraan kalian daripada melarikan diri. Emang dulu aku berpikir mempunyai angan-angan punya pacar yang cantik dan jalan-jalan di universitas. Cuma di sini juga ada 5 perempuan yang menderita. Jadi itu tadi tidak penting. Momo langsung bilang cuy, dengan sifatmu yang seperti itu, kedepannya kau akan terus kesusahan tahu. Tapi karena itu juga
Aku jadi senang melihat dirimu. Kouchan setuju cuy dengan itu semua. Dan secara tiba-tiba mereka ngajak Mondo untuk berfoto bersama untuk menyimpan kenangan ini. Dan ya, mereka bertiga berfoto bersama. Setelah berfoto, mereka masih ngeributin caption dan editan foto tersebut cuy. Cuma di akhir chapternya ada tulisan, "Suatu saat kita berenam." Serta manganya ditutup dengan kata-kata tamat. Sebenarnya admin sedikit shock, cuma jika dilanjut membacanya, kalau manga ini bakalan dilanjut di musim panas nantinya. Sebenarnya musim panas itu sekarang cuy, jadi kita tunggu aja sama-sama untuk kelanjutan dari manganya. Dan sebelum itu, di akhir chapter juga ada pesan. Kalau di sini, terima kasih telah membaca You Can Escape from Tatsumigahara-san. Love. Jadi intinya publishernya itu berterima kasih udah membaca manga ini cuy. Pembaruan epilog berikutnya akan menjadi yang terakhir dari seri ini. Maksudnya chapter ini adalah chapter terakhir sebelum dia nge-publish chapter selanjutnya gitu. Dan saya berencana untuk melanjutkan cerita ini sebagai serial pribadi di akun saya di masa yang akan datang. Jadi untuk kita menunggu lanjutannya sepertinya masih butuh beberapa waktu ke depan gitu cuy. Jadi kalian mohon jangan nagih-nagih admin dulu karena ini belum ada lanjutannya sama sekali cuy. Dan untuk manganya gua tutup sampai di sini terlebih dahulu. Emang sedikit manis untuk menutupan manganya hingga ada info untuk publish lagi. Cuma di sini untuk menutupi kesenggangan kita membahas Tatsumigahara, enaknya kita ganti pembahasan manga apa cuy? Coba deh kalian diskusi atau langsung rek manganya di komentar gitu. Dan jika komentar tersebut dapat antusias dari viewers yang lain, sepertinya itu cocok untuk dibahas. Jadi segitu dulu, jangan lupa buat banyakin like-nya dan banyakin komen di bawah cuy. Ditambah lagi, masa udah part ke-10 masih belum subscribe? Subscribe dulu dong. So, gua Ramstaku. Thank you.